Siap. Selamat siang, mohon diperkenalkan namanya dan dari mana. Iya. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ki Arjuna Samudra. Saya tinggal di daerah Kartosuro, Jawa Tengah. Tepatnya alamat saya di Kabalan, Ngadirejo, Kartosuro. Gitu. Ya, bagaimana ceritanya bisa ke Pesanggerahan Langenarjo ini? Silahkan dijelaskan. Nah, di sini saya memiliki sedikit cerita untuk teman-teman subscribe-nya, untuk teman-teman semua ya. Di sini saya ingin berbagi cerita kenapa saya bisa sampai di Pesanggerahan Langenharjo. Sebetulnya usut demi usut, waktu itu saya sedang mengeningkan ya. Saya juga salah satu praktisi ya di sini. Nah, saya sedang mengeningkan, saya sedang bermeditasi. Saya itu mendapatkan petunjuk atau petuah. Saya diminta untuk datang ke Langenharjo oleh para leluhur di sini. Dan ketika saya sampai di Langenharjo, saya bertemu dengan juru kunci. Saya di sini bertujuan untuk membersihkan diri, mensucikan diri, bersuci ya, di sini. Saya dituntun di salah satu tempat. Di situ ada sumur. Nah, saya di situ di sumur. Saya bawa sarana ya seperti bunga, seperti dupa. Di sumur Bandung, saya berdoa di situ minta sama Allah atas hajat saya sendiri yang ingin membersihkan diri saya dari semua kotoran-kotoran. Di situ saya mandi jamasan. Ibarat kalau orang Jawa itu siraman gitu. Nah, setelah saya melakukan ritual di situ, mandi jamasan, membersihkan diri, pada akhirnya saya bertemu dengan yang PP10 dan sampai sekarang saya didhawuhi untuk sowan ke Sumur Bandung itu selama 3 hari 3 malam untuk melakukan pembersihan ngresiki rogo, jiwa lan sukma, nata ati lan nata pikir. Begitu. Baik, lalu kemudian dari sisi spiritual, bagaimana ceritanya sehingga panjenengan bisa berkomunikasi dengan arwah lain, misalnya alam di luar kita. Riwayatnya seperti apa? Ya, di sini saya akan sedikit bercerita soal riwayat saya sampai saya bisa berkomunikasi dengan salah satu sesepuh atau bisa saya katakan sebangsa gaib yang ada di Langenharjo. Saya adalah seorang praktisi spiritual yang dulunya saya juga istilahnya nglakoni nggih, bahasane wong Jawa niku lelaku, golek pangilmu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang dunia spiritual, sebetulnya dunia spiritual itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Tinggal yang menjalankannya saja ini untuk kebaikan atau untuk hal yang buruk kan seperti itu. Nah, di sini saya memiliki bahasanya adalah kebatinan yang saya punya. Saya bisa menembus dimensi-dimensi yang mungkin orang awam tidak mampu untuk menembusnya ke sana. Tapi tidak dipungkiri kalau orang awam itu mau belajar, mengenal dunia seperti ini, mungkin pasti bisa. Karena setiap manusia itu memiliki potensinya masing-masing, bisa mengkaji dirinya begitu. Jadi di sini kenapa saya bisa berkomunikasi dengan leluhur di sini? Kemarin itu dari perjalanan saya sebetulnya ingin melunturkan semua ilmu yang pernah saya kuasai, termasuk ilmu Ajirawa Rontek, ilmu apa itu namanya kalau orang-orang bilang itu aji lembu sekilan, aji welut putih, aji kitang lompat, braja mukti, aji bolo sewu, ilmu kepal dan lain sebagainya. Nah, di situ saya merasa wong dadi wong sekti iki ya ora selawase, karena di situ kan memang ada masanya. Tidak selamanya kesaktian itu akan membawa karma baik untuk diri kita sendiri. Nah, dari situlah jiwa saya, hati saya terpanggil untuk datang ke Langenharjo. Di situ
saya mendatangi yaitu yang namanya Sumur Bandung. Di situ saya berdoa kepada Allah, saya meminta petunjuk kepada Allah. Lantaran air dari Sumur Bandung itu bisa melunturkan semua kekuatan. Bisa saya bilang ilmu sihir, itu saya katakan ilmu sihir yang tidak baik atau pengaruh-pengaruh sebangsa jin yang dulunya membantu saya dalam hal praktisi ya di sini ya. Saya memohon sama Allah, atas izin Allah saya ditemui. Saya tidak, padahal di situ saya tidak minta untuk ditemui. Tujuan saya di sini berdoa, saya minta petunjuk sama Allah. Allah memberikan saya petunjuk, saya ditemui yang menunggu di Sumur Bandung. Tetapi saya tidak diberitahu Tapa Asmo. Kalau orang bahasa Jawanya itu Tapa Asmo itu namanya siapa saya tidak diberitahu. Yang pertama kali menemui saya, beliau perempuan. Nyai lah kalau saya menyebutnya. Dia mengatakan kepada saya, "Ger, enak opo kok awakmu nelongso men." Nah di situ saya selak itu bahasanya saya tidak berkata jujur. Saya mengatakan, "Ndak, saya ndak apa-apa Nyai. Ojo ngapusi aku, Ger." Nah di situ saya diajarkan untuk kejujuran kan gitu. Saya berkata jujur, ya ini keadaan saya seperti ini. Kemarin saya sudah melakukan istilahnya hal-hal yang tidak terpuji. Ini dalam arti dunia spiritual, bukan dalam artian saya mencuri, saya ini enggak. Jadi dalam dunia spiritual kan ada batasan. Kita membantu orang itu kan yang baik. Nah di sini saya menceritakan untuk teman-teman semua berbagi pengalaman ya yang pernah saya alami. Di situ saya membuat karma-karma yang tidak baik. Pada akhirnya saya sadar diri, saya mendapatkan karma itu. Dan kalau ini saya terus-teruskan, itu bisa menghancurkan diri saya sendiri. Nah ini untuk teman-teman semua bahaya juga kalau kalian itu belajar dunia spiritual, kalau tidak ada guru atau tidak ada pembimbingnya, itu harus berhati-hati. Karena resikonya kita akan dikendalikan oleh ilmu kita sendiri tanpa kita sadari begitu. Nah ini kembali ke Sumur Bandung. Begitu saya mandi di Sumur Bandung, saya dapat petunjuk lewat suara batin saya. Nyainya itu mengatakan, "Ger, adusa ana ning kene jamasan. Saurunge awakmu ki sesuci, ngombe ya banyune Sumur Bandung iki ping 7. Nek wis tok ombe ping 7, iki kan ana timbo." Nah, itu kalau bahasa Jawanya begitu. Jadi beliau mengatakan, "Iki enek timbo. Timbonen sumur iki jiguken banyune nganti cacahe 7 ember." Istilahnya wong Jawa niku ngaturke 7 cidukan kan ngoten. Sumur itu saya timba itu sampai 7 kali. Setelah saya timba sampai 7 kali, 1 kali itu saya basuhi atas kepala saya dari rambut sampai bawah kaki. Nah di situ saya belum merasakan kok belum ada perubahan dalam diri saya gitu. Tapi saya berikhtiar kepada Allah dan meminta petunjuk lagi kepada Allah. Di situ saya pasrah. Gitu. Air yang kedua saya merasakan dingin, badan saya itu dingin menggigil. Waduh, ini ada apa ini? Ketakutan itu muncul di diri saya. Setelah itu sampai keempat kali saya menjamas diri saya dengan air Sumur Bandung itu, saya merasakan badan saya itu rasanya seger. Air ini kayak air surga menurut saya. Ini pengalaman saya di sini. Walaupun itu dari sumber mata air, airnya itu segernya luar biasa. Sampai saya mandi ke 7 kali. Nah, setelah 7 kali, saya itu masih nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Saya didatengin lagi sama yang PB9 sama PB10. Di situ ada nyainya, ada ratunya juga. Beliau mengatakan pada saya, "Ger, duduk seleo sik,
ana ning papan panggonan iki. Lah kalau diartikan bahasa Indonesia itu kamu duduk dulu di situ, kamu mengendengkan cipta. Mengko tak wenehi petunjuk. Nah, di situ saya merenungkan dulu, ini pikiran saya, halusinasi saya, atau emang benar? Nah, di situ saya masih bertanya. Suara itu muncul lagi. Ger, ndang dodok selese. Nek wis dodok seleh, eningno pikirmu, eningno rasamu, engkau bakal ngerti. Nah, di situ saya bermeditasi kurang lebih hampir 45 menit. Dari tangan saya itu saya merasakan suatu energi yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan tuh masuk melalui jari-jari tangan saya ini. Mengalir ke sekujur badan saya. Setelah selang mendekati setengah waktu 30 menit setengah jam, beliau yang PB 10 itu mengatakan pada saya, Ger, bariki mudeno lumeng sero. Lah, itu bahasa orang Jawa, lumeng seri pindah saka nggon iki. Iki kowe tak wenehi wahyu tumurun. Nah, di situ saya bertanya-tanya. Wahyu tumurun ki opo? Aku kok lagi ngerti iki. Nah, saya bertanya seperti itu. Pada akhirnya saya dengarkan lagi. Ger, iki wahyu tumurune wis manjing ana ning awakmu. Wis mudhunga. Tak pangestoni, Ger. Mugi apa sing dadi penjalukmu Gusti Allah Sang Yang Menang Sang Yang Tunggal ngijabahi apa sing tok suwun ning kene ning kowe aja njaluk karo aku. Itu dawuhe ngoten niku. Jadi saya dibilangin sama eyange aja njaluk karo aku ning njaluka karo Sang Yang Tunggal. Utawi Sang Yang Widi, Sang Yang Menang, Sang Yang Alus, Sang Yang Jiwa, Sang Yang Raga. Injih menika Gusti Allah kan ngoten. Begitu beliau sanjang ngoten, kula nyuwun kalih Gusti Allah, mugi Gusti Allah paring pangijabah napa ingkang kula suwun lantaranipun yang PB 9 kalihipun yang PB 11 mugi kula saged nglebur babagan hawa 9. Lah penyuwunane kula ngaten. Begitu ngaten kula lumengser, kula kepanggih kalih juru kuncinipun. Nah, sak menika saderengipun kula diutus. Ger, kowe gelem ora? Kowe pengen dadi wong tenan apa ora? Lah, kula ditangleti ngoten. Lah, kula niku bingung. Pripun Kanjeng maksudipun kok kowe pengen dadi wong tenan apa ora? Ya kowe nek pengen dadi wong tenan, baliya ana ning Sumur Bandung, lakonana nganti 7 Jumat. Niku itu yang diaturkan ke saya begitu. Tetapi saya masih bertanya-tanya. Bener ora ya iki? Oh, kayak aku ini, kayak aku ini lah. Itu pikiran saya berdebat di situ. Pada akhirnya saya keluar itu dari Sumur Bandung. Kula matur kalih pun juru kunci. Nyuwun sewu, Bung, menika kula diaturi kalih yang PB 11 kalih PB 9 niku sanjang kula diken wangsul mriki malih ngantos 7 Jumat. Engko tak dadekke wong nggih ngoten niku. Lah sak menika kula sowan mriki dinten Selasa. Lah dipitung tanggalanipun Jawi Selasa, Rabu, Kamis temune Jumat Kliwon. Sak menika kula sampun nglampahi ngedusi raga kula dhateng Sumur Bandung menika nek pitungane dawa sampun angsal 40 dina. Berarti niki kalebet jati sampurna kan mengaten. Kula petani mengaten niku. Enjinge malih dinten Kemis. Sakmenika kula dinten Rebo niki. Dinten Rebo menika kula tasih ditenggo kalih yang PB niku matur kula, nggih. Renio tak tunggu tekamu. Wis ndika dawuh aturaken dalem manembahan Gusti kula sanjang ngoten. Udup uba piranti menapa ingkang kedah kula betaken. Lah menika kula tangulan. Kalihipun juru kunci keremenanipun yang PB menika menapa nggih, Kung?
Oh nggih, menika ujubipun taos Darskul Petak Gontone Ngarung, inggih menika kembang telon jambon. Inisiatif saya kula betakaken kembang setaman kalihipun kembang telon jambon. Niku ingkang diremeni kalih eyang-eyang sing dateng mriki. Lah sakmenika kan sejatine kembang niku kan wonten penjabarane. Ngoten. Istilahipun kaya contoh kemawon kembang mawar putih sejatine kena dipilih maring sira si jabang bayi, kembang mawar abang aja tumindak sewenang-wenang maring sira si jabang bayi, kembang melati kanggo nguatke sukmane kadegdane sira si jabang bayi, kembang kanthing ndang kumantil apa sing dijaluk maring sira si jabang bayi, kepanggihipun kembang kenanga, ya kena ngene ya kena ngono. Nah niku penjabarane kembang kan ngoten. Nanging ten mriki ampun dados perdebatan. Apa iya ta? Apa iya ta? Lah, niku kan tesih enten kata jarene nggih. Nah, ngoten. Lanjutipun ing dinten Rebo sakmenika eyang dawuh. Nggih. Wis wektune. Nah, kula diaturi kalih piyantun setri kalih estrinipun yang Pipistoso menika ningali kula mesem. Bah niku mrikine kula niku dilus-lus. Nggih, cah bagus ngatone. Kula merinding niki nek lho, estune kula merinding lho. Nggih, cah bagus. Kowe iki ya anakku. Genduk iki putuku, sandang ngoten. Padahal kula niku nggih bingung. Wong aku ki ora nek trae kraton kok nek kok dianggep anak karo putu ki. Apa ya aku tenan, kula kan ngoten. Saya bertanya-tanya di situ. Ning kan kula, oh nggih sampun jenenge namune leluhur niku kan luwih pirsa saking kula kan ngoten. Begitu kula dilus-lus kalihipun estrinipun napa yang Pipistoso niku ati kula adem ayem niku nggih. Sampun kula pasrah mawon napa ingkang dados petunjuke leluhur kula. Inggih menika petunjuk ingkang sae nuntun dalan kula kanthi dalan kebecikan. Kula namung ngoten. Lah sakmenika sampun disuwanaken kalihipun juru kunci. Juru kunci ngendika kalih kula, "Mas, menika eyang-eyange badhe wonten tamu sakmenika dereng saged pinarak lenggah dhateng sumur ing dalem menika." Sanjange ngoten. Sumur Bandung kan ngoten. Lah sakmenika kula dipetani toya. Kalih menika kula kalih estri kula. Lah begitu dipetani toya, kula diaturi kalih juru kunci, "Mas mengke niki disumet dhateng griya." Lah kula sumet dhateng sanggaran kula. Dhateng semedi papan palenggahan kula sulut dan mriku kula nyebutipun yang pipit dugi. Nggih, sendika dawuh aturaken panembahan dalem wonten dawuh menapa yang kula sanjang ngoten. Ya, tak dunungi apa sing tak jaluk, tak ewang-ewangi tak bantu donga. Mugi Gusti Allah paring ngabulake apa sing dadi kajatmu nek kene. Nek aku meling aja njaluk karo aku ya nggih. Njaluk karo Gusti. Ngoten. Aku ki namung sak derma lantaran kowe njaluk karo Gusti Allah, aku melu nyurung. Ngoten niku. Lah dinten enjing, dinten Kemis. Lah menika kan dinten Kemis. Dinten Kemis kula malam Jumat Kliwon diutus dapat panggilan lagi sama yang PP10 untuk datang ke sini. Tetapi alamnya di sini belum berkehendak gitu. Saya habis dapat ada undangan pertemuan saya di luar. Pulang-pulang saya tidur. Wah, di situ tidur saya itu enggak tenang gitu karena saya udah berjanji mau bertemu dengan yang PP di malam Jumat Kliwon. Ternyata benar, saya ditunggu sama Romo yang ada di sini sama juru kunci sampai jam 11:30. Saya terbangun tuh jam 2, kaget saya. Allah Akbar, tadi saya punya janji kok enggak saya tepati gitu. Nah di situ ternyata alamnya tidak berpihak ke saya. Dan saya masih diberi kesempatan sama yang PB10 sama yang PB9. Kalih para leluhur di sini, saya diminta untuk datang di hari Jumat. Sebelum saya datang di hari Jumat, saya diutus sama beliau. Ger, tolong belikan
yaitu kain wahyu tumurun. Nah, saya bertanya, Kung, kain wahyu tumurun itu seperti apa? Ada, nanti kamu beli, kainnya ada, kamu bilang aja, beli kain wahyu tumurun. Saya belikan di situ. Saya belikan di hari ini itu saya belikan. Saya belikan wahyu tumurun, sama saya belikan istilahnya identitas keraton itu, apa nggih? Samir. Saya diperintah sama juru kuncinya, Mas, tumbaske Samir gitu. Oh iya, saya belikan Samir. Terus hari ini tadi saya ngadep, ada dayoh atau panggilan, itu bahasa Indonesianya panggilan. Saya dipanggil sama yang PB untuk menghadap di ruangan khususnya beliau gitu. Saya masuk, beliau memberitahu saya, ditunggu dulu ya, nanti jam 1 saya panggil. Ya, saya panggil, saya aturkan apa yang beliau bilang ke saya, yang minta apa, kain wahyu tumurun sama samir itu tadi saya berikan ke beliau. Dan saya kagetnya lagi gini, beliau langsung mengatakan, dari juru kunci tadi mengatakan ke saya, Mas, kain wahyu tumurune sama samire sudah diterima sama yang PB10. Mas ini sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Istri saya dianggap menjadi cucunya, karena ini mantu. Iki anakku, iki cucuku. Ya wes, iki sak paket. Saya didhawuhi seperti itu. Sama beliau yang PB10, beliau mengatakan, ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu, sabar. Oh saya bilang, ya. Saya ditunggu dan sampai waktu ini saya masih diutus untuk menunggu dulu. Nanti dipanggil lagi. Nah kalau dipanggil lagi kan pasti ada saran lagi untuk saya melangkah ke depan agar lebih baik. Nah itu salah satu pengalaman pribadi saya ketika saya sowan di pesanggrahan ini, begitu. Ya, baik, terima kasih dan selamat, moga-moga Anda atau permohonan Anda kabul hajatnya dan menjadi manusia seutuhnya yang berguna di masa depan. Iya, amin, amin, amin. Matur nuwun, Iya, selamat. terima kasih. Ya, selamat siang.